Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Yes, di awal musim sangatlah powerful dan sangatlah memikat, tapi belakangan banyak masalah. Itu dia Barcelona bersama Hansi Flick-nya. Ya bagi Barca keadaannya nggak nyaman dengan situasinya sebenarnya nggak on pitch ya, tapi di luar lapangan yang lebih sulit gitu kan. Dan bagi Hansi Flick juga ini keadaan yang membuat tangannya terikat sangat rapat karena susah dia untuk bisa membangun sebuah squad dengan mengandalkan pemain-pemain yang dia sukai. Bahkan Dani Olmo potensinya tidak lagi menjadi bagian dari lineup Barcelona. Ini keadaan yang benar-benar tidak terfikirkan karena perannya juga sangat signifikan. Dan Barca sepertinya gagal nih untuk bisa meyakinkan kepada La Liga ya bahwa mereka punya box baru yang bisa memberikan generate income yang luar biasa. Ya, operasi kursi VIP-nya mereka ya. Tapi katanya sih Jumat ini nih penentuannya. penentuan. Dalam, Hari ini? dalam beberapa jam ke depan Siang. kita akan lihat siang waktu sana ya. Iya, siang. Kita akan lihat apakah karena Berhasil kalau ya? menurut peraturan RFEF pasal 130 itu kalau udah satu pemain dia udah di-register, udah lepas registrasinya dari satu klub, dia nggak bisa bergabung lagi Oke. dengan Di-loan klub ke tim itu lain. pada satu musim sama. Iya. Kecuali ada force majeure. Ini force majeure ini pasal 130 ayat 2 ini yang si Barcelona lagi mau coba kontes Ya. pendekatan mereka ke RFF bahwa situasi ini semua dokumennya katanya udah dilihat RFF dan Federasi Spanyol itu yang akan menentukan dalam beberapa jam ke depan. Mungkin keputusannya udah ada nih begitu ini naik. Tapi kita akan lihat apakah mampu atau tidak Barcelona mempertahankan case mereka depan federasi. Karena kalau mereka nggak berhasil, Barcelona bukan hanya nggak bisa memainkan si Olmo dan siapa satu lagi Pau Pau Victor. itu di Liga Spanyol, tapi juga di Copa del Rey. Di Liga Champions pun pendaftaran pemain UEFA itu melalui federasi. Bahkan sampai ke, kalau kabarnya dari Mundo Deportivo itu bahkan sampai ke timnas Spanyol nggak bisa memakai jasa dari Dani Olmo. Yes. Dan sangat penting sekali padahal Olmo karena Spanyol kan ketemu Belanda ya, Ya. di ronde Nations League, Maret. Jadi ini nasib yang akan sangat bergantung banget nih dalam beberapa jam ke depan. Tapi Olmo dan melalui agennya bilang bahwa hanya ada satu klub di pikiran Dani, yaitu Barcelona. Ya, nggak mudah situasinya, nggak simpel juga bahwa saat dia tidak didaftarkan pun dia nggak bisa dipinjamkan ke tim lain. Gitu. Jadi ada yang bilang bahwa Arsenal minat, Chelsea minat untuk biar gara-gara ini nggak didaftarkan nama Barcelona, biarkan kita tampung gitu. Nggak sesimpel itu juga bahwa karena peraturannya lu bisa nge-loan player saat pemain itu terdaftar di tim lain gitu. Dan tadi juga dijelasin sama Firzi, saat Olmo nggak terdaftar di klub, lu nggak bisa main di timnas juga gitu. Bayangkan 6 bulan tanpa permainan sepak bola itu bakal menjadi pemain yang berbeda nanti musim panas. Jadi ini nggak mudah, tapi upaya sudah dilakukan. Tadi pertama ngejual VIP box di New Camp Nou. Tapi bagi La Liga itu nggak cukup. Dia udah jual ke agensi dari Timur Tengah. Tapi buat harganya pun mahal jutaan. Tapi itu nggak cukup. Kedua, ada dua cara yang udah dilakukan zamannya Gavi untuk nggak bisa didaftarkan juga. Adalah yang pertama, dia Barcelona ini bakal kontes ke Mahkamah Agungnya mereka lewat Departemen Tenaga Kerja bahwa pemain atau seluruh pekerja yang punya kontrak wajib bekerja. Nah ini pernah berhasil juga sebelumnya gitu. Dan cara ketiga adalah mereka akan menjaminkan bank account dari para board mereka. Jadi upaya ini benar-benar bukan Barcelona lagi nggak lakukan gitu. Cuman ya Barcelona selalu menemukan cara lagi gitu dan berhasil gitu. Musim lalu Gavi nggak bisa didaftarkan, berhasil didaftarkan gitu. Jadi nah ini deadline-nya kan hari ini nih, apakah bisa di appeal atau dikontestasi tadi kalau kata bahasa Firzi diusahakan gitu. Jadi kita lihat bagaimana perkembangan hari ini Olmo bakal bisa didaftarkan apa enggak gitu. Karena kalaupun sampai nggak didaftarkan, wah selesai sih di selama 6 bulan ini, dipinjemin nggak bisa, main di timnas pun nggak bisa. Sementara Olmo menghadapi Euro yang luar biasa bagus gitu. Cuman kemarin saat ini dia nggak bisa dipakai kemampuannya di timnas. Ini bakal menjadi sebuah hal yang bete. Padahal Olmo pemain yang luar biasa bagus, pemain yang dalam situasi ini pun nggak memanfaatkan situasi bahwa mungkin gue cabut deh gini enggak. Dia benar-benar pengen main di Barcelona aja. Dia sangat loyal, dia latihan seperti biasa, dia menunjukkan
profesionalitas yang luar biasa. Jadi ya bolanya sekarang di Barcelona. Dan para lawyers dari Barcelona ya. Lawyers yang bekerja Lawyers, double shift iya. sepertinya Iya, betul. untuk mengamankan situasi. Dan sebenarnya Barca masih punya chip-chip yang unggul ya, Frankie De Jong, kemudian juga Lewandowski. Mungkin secara wage agak tinggi dan bisa dilepas sebenarnya. Apakah waktunya nggak cukup nih untuk bisa menggerakkan opsi-opsi ini Iya. untuk bisa memperbaiki keadaan. Walaupun memang kehilangannya mungkin Iya. Lewandowski, De Jong, tapi tentunya misalnya Olmo bisa kembali menjadi bagian dari squad dan mengandalkan lagi si pemain-pemain dari tim Barca muda tentunya. Iya, sebelum ke situ berarti kan waktu paruh kemarin Barcelona bisa mendaftarkan Dani Olmo dan Pau Victor, berarti ada pemain yang nggak didaftarkan kan? Christiansen. Christensen Iya, karena kan? cedera Nah, itu. makanya begitu sekarang Christensen didaftarkan, akhirnya kan ada pemain yang harus dikorbankan. Nah, itu tuh Olmo dan juga Pau Victor. Apakah ini fair? Gue juga nggak ngeliat ada fairness, apakah dari gaji atau apa gue nggak tahu. Cuman ya dari awal musim kan tadi Dazif udah bilang bahwa Adi juga bahwa Hansi Flick ini bekerja bukan dengan pemain pilihannya gitu loh. Dia bekerja dengan apa yang ada, dia kerjakan gitu. Sempat bagus, sempat luar biasa, cuman pada akhirnya kegerus juga kan, butuh tenaga, butuh pemain-pemain experience juga ya. experience player yang di level Barcelona gitu. Di mana saat ini pemain muda itu bagus, luar biasa, potensial, cuman ya terbukti belum cukup gitu. Apalagi sekarang ditambah dengan situasi yang lu sampai harus nggak bisa mendaftarkan beberapa pemain atau Victor dan juga Dani Olmo. Jadi ya ini situasi yang pelik, tapi gue sih yakin Barcelona bisa mendaftarkan Olmo pada akhirnya. Iya, kayak dulu aja Barcelona ketika musim pandemi yang ketika dia datengin Martin Braithwaite. Ya. Martin Braithwaite itu kan ya dari Leganes itu kan juga dapat dispensasi ya dari La Liga. La Liga ya. Bahkan Leganes sendiri yang sampai degradasi gitu. Kalau dulu sih emang ada motion seperti itulah, mereka bisa melakukan itu. Tapi kalau dilihat di sini emang beberapa media Katalan bilang kalau worst case scenario emang adalah mereka keduanya nggak bisa didaftarkan dan satu-satunya cara adalah menunggu hingga 30 Juni saat musim selesai hingga mereka bisa resign lah istilahnya didaftarkan ulang, dibeli ulang gitu. Dan ya situasinya emang udah sampai titik kayak gini, tapi lagi-lagi tadi si Andy Barra, si agennya Dani Olmo bilang bahwa walaupun ada tawaran dari klub lain, mereka nggak pernah berpikir it's never about the money. Bahkan ketika mereka pertama ninggalin La Masia dan ke Zagreb bahwa itu bukan, iya ketika itu ada beberapa klub lain yang membidik bahwa ini bukan hanya soal uang tapi soal ya keinginan dia untuk memperkuat Barcelona. Jadi apapun yang terjadi kayaknya dan dikatakan di sini Daniel pemain Barca dan dia ingin tetap menjadi pemain Barca, yang memang situasinya sangat pelik. Dan kalau yang operasi kursi VIP itu katanya bisa datengin berapa 100 juta euro, kalau lumayan gede, Yeah, lumayan gede sekali. Harapannya itu cukup untuk meyakinkan federasi, itu cukup semua dokumen, jaminan keuangan dan lain-lain akan datang tepat waktu hingga dalam beberapa jam ke depan kita akan tahu nih nasibnya seperti apa Olmo. Karena kalau dia nggak didaftarin ya nggak tahu nih sebelumnya pernah terjadi kayak gini apa enggak. Gavi musim lalu kan gitu. Iya tapi Hampir kan sama kan, hampir sama situasinya, tapi separah ini untuk terjadi 2 kali dalam 2 musim. Jadi New Year same problem. New Year same drama. Iya, bahkan Barcelona juga sudah punya 2 jersey yang berbeda dijual gitu kan. Yang satu logo bulat doang, yang satu ada tulisan Spotify-nya to push up Sales penjualan juga ya. gitu kan. Ada yang versi Asia, versi Europe. Versi Coldplay Masih bareng. Versi Coldplay juga. Coldplay, Ya. ya, Adi udah special punya edition. berapa kalau tahun ini? Apa? Jersey Barca ya. Adi Ya, kan ini biasanya keadaannya membantu yang- keuangan klub-klub Eropa nih Adia nih dengan jersinya. Championship biasanya. Championship klub mantap berata kalau Adia nih ya. Kita akan membantu coba keuangan. bantu kru untuk naik lagi. Ya, untuk squadnya sendiri, Lamine Yamal coming back to the squad untuk Piala Super Cup, gitu ya, kan. Adisi yang sangat penting dan bisa menolong results buat Barca yang sempat ada blip juga di domestik dan juga thank you buat Lamine Yamal yang udah foto sama anak gua di Dubai kemarin. Wih, ya respect. Ada. Bisa dapat aja. Yang nggak ada sosial media deh, jadi nggak ada. Gue gak dapet fotonya. Iya, Lamine Yamal ini adalah sebenarnya kan wajah baru dari Barcelona yang bisa mempush revenue juga gitu kan, dan coba untuk menjadi pemain yang begitu integral. Tapi tentunya juga dia sendiri nggak bisa nih untuk bisa nolong Barcelona yang masalah finansialnya begitu pelik gitu kan. Jadi on the pitch memang ada results yang baik dan memang belum konsisten, tapi kadang-kadang seperti ini apakah mengganggu juga nih buat para pemain muda, karena kan fully roster dari Barca ini banyak diisi oleh para pemain muda La Masia gitu kan. Apakah ini kondisinya bagus untuk mereka?
Yang jelas enggak lah ya. Situasi Barcelona, tim sebesar Barcelona dengan masalah keuangan ini jelas bukan situasi yang ideal, cuman bukan beruntung ya. Bagusnya Barcelona bisa menghadapi ini dengan sangat amat baik dalam beberapa bulan terakhir gitu. Jadi suksesnya Laporta ngeberesin masalah di presiden sebelumnya gitu. Ini juga bukan hal yang kita bisa tutup mata gitu. Jadi ini usaha yang panjang banget, luar biasa dari manajemen Barcelona, dan masalahnya sekarang udah bukan lagi di atas lapangan, cuman ya balik lagi ini udah di luar lapangan. Bagaimana lu daftarin pemain, ini urusannya sekarang udah sama federasi, mungkin nanti dengan mahkamah. Artinya ini udah besar sekali masalah Barcelona. Cuman kalau di on pitch ya tentulah datangnya seorang pemain seperti itu bakal apa ya, menjadi opsi tambahan, dan dia setiap main walaupun dalam beberapa game terakhir dia nggak seperti awal musim, dia nggak seperti pas awal musim lalu gitu. Jadi ada yang berbeda juga dengan Lamine, harus segera kembali posisi sebelumnya. Rafinha juga demikian, beda dengan Rafinha yang kita lihat awal musim begitu impresif sampai dia jadi kapten juga. Jadi ya ada yang berubah di Barcelona, which is berarti ini efek outside noise-nya ini ya, dari masalah ini yang agak berat ya buat para pemain ya. Jadi gak bisa kita bilang tidak terpengaruh, pasti ada pengaruhnya dari outside noise tadi. Dan ini harus segera diberesin, bukan cuma bagi Hansi Flick, karena tadi ya dibilang Hansi Flick sekarang nggak terborgol, dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Dia cuma bisa nenangin ruang ganti, memastikan fokus pada pemainnya, which is itu nggak mudah karena experience player di Barcelona siapa sih gitu kan, Lewandowski, Rafinha, ya kan, Jules Koundé, Jules Koundé, Inigo Martinez. Artinya ya nggak sangat nggak mudah lah tugas dari seorang Hansi Flick. Ya tapi di satu sisi situasi ini kan sebenarnya yang memberikan jalan bagi pemain kayak Pau Kubarsi, memberikan pemain kayak Lamine Yamal, memberikan ya Pedri dan lain-lain kesempatan untuk tampil di tim utama gitu. Jadi ini adalah kesempatan. Bayangkan Barcelona tanpa La Masia sih udah habis ya, karena kita tahu dengan financial constraints yang mereka miliki, mereka jadi ya dari dulu mereka tergantung ke La Masia, tapi kali ini mereka berlipat-lipat tergantung ke La Masia, dan untungnya La Masia masih menghasilkan pemain-pemain top tier yang masih ingin bermain bagi Barcelona, karena pemain yang nggak ingin main bagi Barcelona kayak Ilaix Moriba yang tadinya benar-benar diharapkan untuk jadi the next Pogba itu udah kemana dia sekarang? Mau Brighton ya? Sempat Brighton kan? Ilaix masih di Spanyol juga sekarang. Iya, lawan timnas kan baru 2-3 dipinjamin dan lain-lain. Iya, gini ya. Itu kan jauh banget harapan. Nah, ya dengan situasi ekonomi yang sekarang memberikan jalan bagi pemain-pemain muda, dan harapannya kan pasti itu adalah suatu production line yang nggak akan habis dari La Masia. Jadi menurut gue Barcelona selama masih punya La Masia, mereka masih akan tetap berada dalam contention untuk menjadi yang terbaik di Spanyol. Celta Vigo. Celta Vigo dia sekarang ya. Sempet Leipzig. Iya. Gantiin Jürgen Strand Larsen ya. Strand Larsen dari Celta. Iya. Selama masih punya La Masia, tapi Barcelona kan masih punya De Jong. Ini waktunya De Jong waktunya untuk dijual kah, mumpung masih ada harganya di musim ini? Gak bisa dijual, dia pengen di Barcelona. Gajinya gede banget. Dia pengen di Barcelona. Sekarang gini, Barcelona ngejual dia. Abis itu pemain personal dengan klub itu. Di reject sama De Jong yang selesai. Harus nunggu free transfer. Oke. Masalahnya Barcelona ngapain extend kontraknya? Gitu loh. Dan besar kan kontraknya kan? Iya. Lumayan besar loh. Ini nggak bisa sekarang dia di Barcelona mau ngejual nih. Oke, klub agree dengan personal dengan termsnya Barcelona. Begitu personal terms itu bakal keblok karena gua nggak mau pindah, gua masih punya kontrak, gua bakal menghargai kontrakku di Barcelona, itu bakal kejadiannya begitu. Iya, 19 juta euro per tahun gajinya. Itu dia bagi 12 deh. Kalau kata Abrar kayak Jack Rothwell. Jack Rothwell iya. Everton, Sunderland, ya kan? Man City. Jadi De Jong sayang ya, karena kan dia bit part player, tapi kalau dimainin sebenarnya ada peran yang signifikan juga gitu kan. Tapi apakah Hansi Flick akan memberikan keleluasaan buat dia di lapangan tengah dari Barca? Tentunya enggak juga, karena kalau kita lihat dari gaya Hansi Flick, dia butuh pemain tengah yang punya energetik dan juga positif dan bergerak terus gitu kan. Sedangkan De Jong harus di feed bola, kemudian dia akan bisa beraksi untuk dribble dan menuju ke pertahanan lawan. Tapi defensively apakah cukup? Yang dia tawarkan sepertinya nggak sesuai dengan apa yang diinginkan Flick itu. Padahal dia juga punya kontribusi untuk defensif ya. Ya, kayaknya ada yang salah juga sama De Jong di luar lapangan, karena beberapa, ya kita tahu legenda-legenda Belanda kan tajam juga tuh kalau ngeritik De Jong, Van der Vaart, Van Basten, siapa Van Basten Schneider. lah, ada Schneider bener, dan
mereka adalah pemain-pemain Hendrik top gendut tiernya Belanda loh yang kritik keras si De Jong. Jadi di luar lapangan pasti ada sesuatu dan itu harapannya juga Flick bisa membereskannya dengan pendekatan personal dia, tapi nyatanya masih ada noises kayak gitu. Jadi ya ke depannya emang situasi pelik yang ya seperti yang Barcelona lakukan dalam beberapa tahun terakhir, semua of their own doing gitu, mereka sendiri yang melakukan itu ke diri mereka. Jadi ya semoga cepat berlalu bagi fans Barcelona. Dan United punya cara sebenarnya untuk mengamankan lini serang mereka ya. Lewandowski bisa diambil gitu kan. Untuk menolong kalau mau. Iya, kalau main di Championship. Yakin banget kayaknya. Lo nggak yakin? Degradasi. Ya, takutnya kan. Itu tadinya 1,000,000 tuh di Championship, ada duel City lawan United, sekarang turun jauh. Oh iya, situ juga mungkin degradasi kan. Makanya turun Ini jauh. kan ke League 2 dia Iya, ya. chance-nya League sekarang 2, iya. sangat besar justru. Jadi kalau Jadi ada dari yang Manchester di Manchester, Championship iya. kan. Iya, ada yang place that bet 1,000,000 sekarang udah bisa cash out lagi nih. Well sih, kita lihat aja apakah Barcelona bisa keluar dari situasi Pasti sulit ini. gue yakin bisa. Well sih, kita lihat ya. Well, thank you so much Bung Adiani. Thank you. Wih, thank you so much. Walwell. Anjar banget. Well. Which is Iya. Lo, semoga Which doain gue bisa is- biar bisa berangkat ke Inggris. Gue ikutan Wih. ini kemarin. Oh ya udah Ada tuh. aktif banget loh Apa ya nih? sekarang. Oh itu kan Yang itu, iya. sponsor Provider, nanti. iya, makanya. Thank you Mas Firzi, Mas Aldi ya. Thank you juga Mas buat. Adi nggak? Udah tadi. Oh ya, thank you. Udah. Oke. Leicester. Oh. Thank you juga Jepret Team. Terima kasih juga untuk Awi dan juga PT Mitsindo Visual Pratama. Sampai jumpa di DBI episode United. berikutnya. United. Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.